Apa kabar resolusi 2020? Kabarnya baik. Resolusinya baik-baik saja. Cuman ada sebagian resolusi yang gimana ya? Mungkin harus ditunda terlebih dahulu. Dan Dika merasa kalau nggak sendirian merasakan hal ini karena memang 2020 ini jauh di luar ekspektasi kita semua, bahkan jauh di luar ekspektasi orang-orang di seluruh dunia. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus that has now killed more than 100 people. Saudara, kota Wuhan, Tiongkok sepi sejak pemberlakuan isolasi warga mencegah penyebaran virus corona. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Warga negara Indonesia terjangkit virus corona jenis baru yang berada di Indonesia kembali bertambah 2 orang. Ya, hampir 1 tahun sudah dunia memerangi pandemi ini dan grafik kasus corona secara global masih juga belum kunjung menunjukkan pemulihan. Menurut data dari The Worldometers per Senin 21 Desember. Kita semua sepakat kalau tahun ini, 2020 ini, kita sepakat kalau tahun ini adalah masa-masa tersulit dalam kehidupan kita semua tanpa terkecuali. Dan ya, di balik semua ini ada pelajaran yang bisa kita pelajari dari pandemi ini. Gimana ya? Dika merasa kalau tahun ini 2020 ini Dika merasa kalau cuman Januari, Februari dan awal Maret. Sisanya ya hari-hari dimana kita berusaha, hari-hari dimana kita belajar untuk terbiasa, lebih berhati-hati dan lebih kuat lagi dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir ini, kan? Awal-awal Januari ini, awal-awal tahun ini kita sudah disuguhkan dengan banjir Jakarta, lalu isu-isu tentang akan terjadinya perang dunia ketiga, dan bahkan kabar pernikahan. Kita balik lagi ke topik. Awal-awal tahun ini sih kita sudah disuguhin berbagai macam bencana, isu-isu soal akan terjadinya perang dunia ketiga lah, dan sampai akhirnya di bulan Maret di mana cerita di 2020 ini dimulai. COVID-19 atau yang lebih akrab kita kenal sebagai virus corona. Dengan begitu cepatnya, ia menyebar dari daratan Cina hingga ke seluruh dunia. Para pejuang kesehatan di garda depan terus berusaha menyelamatkan dunia dari virus corona. Tak sedikit pula dari mereka yang gugur di tengah-tengah perjuangan mereka. Corona tak hanya merenggut nyawa seseorang, ia juga merenggut waktu, tenaga, ekonomi, pekerjaan, dan masih banyak hal yang lainnya. Seakan-akan dalam pandemi ini, bumi berhenti berputar dan beristirahat sejenak. Di masa pandemi ini, kita semua bersatu melawan satu musuh yang sama, yaitu virus corona. Dika teringat ketika awal-awal dimulai PSBB tahun ini, awal-awal PSBB ini, Dika kehilangan pekerjaan utama Dika, sehingga Dika harus berfokus dan ngandelin pekerjaan sampingan Dika sebelumnya, yaitu desain grafis. Ya, walaupun sangat berdampak sih, sangat kelihatan dampak income-nya kepada Dika. Cuman ya nggak masalah, Dika percaya kalau Tuhan itu punya rencana lain, pastilah diganti dengan sesuatu yang lebih baik ke depannya nanti. Dika percaya soal hal itu. Dan yang sebenarnya saat itu awal-awal PSBB saat itu yang Dika rasain itu, Dika justru kasihan kepada
buru-buru yang kena PHK, terus tulang punggung keluarga yang kerjanya terdampak corona, yang kerjanya di luar rumah dan nggak bisa kerja dari rumah. Dika lebih kasihan kepada mereka semua sih. Mereka kan memang secara langsung terdampak virus corona ini, terdampak pandemi ini. Ya walaupun Dika sendiri kehilangan pekerjaan, Dika kan terdampak juga kan. Cuman Dika lebih merasa kasihan kepada mereka, karena dari situ mungkin Dika bersyukur kalau terdampak-terdampaknya Dika, nggak enaknya Dika gara-gara pandemi ini, Dika merasa Dika masih diuntungkan dalam banyak hal. Jadi oleh karena itu Dika punya inisiatif untuk menyisakan hasil dari proyekan desain Dika untuk membantu saudara-saudara kita yang pekerjaannya terdampak oleh corona, dan baik mereka-mereka yang membutuhkannya. Dan dari situ adalah pelajaran pertama yang Dika dapatkan dari tahun ini, pelajaran soal bersosial kepada orang, membantu sesama, saling membantu. Dan Dika merasa dari situ kita di pandemi ini kita belajar untuk lebih saling membantu sesama aja sih, saling bersosial, saling menguatkan satu sama lain. Kita tahu di masa-masa sulit sepanjang tahun 2020 ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha beradaptasi dengan normal yang baru, saling membantu dan saling menguatkan satu sama lain. Selain itu, kita dapat begitu banyak pelajaran dari situasi yang sulit ini. Belajar untuk berhenti sejenak mengejar duniawi yang kita inginkan, yang tiada habisnya, yang belum tentu semua itu kita butuhkan. Berhenti sejenak untuk lebih memikirkan dan mengutamakan aspek-aspek hidup yang sudah seharusnya kita lebih perhatikan. Belajar untuk berlapang dada dan mengikhlaskan segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Belajar untuk tabah dan percaya bahwa kita semua bakal bisa melalui ini semua. Dan belajar lebih menghargai diri sendiri, lebih menyayangi diri sendiri, dengan lebih mementingkan kesehatan di atas segalanya. Belajar bahwa langkah kecil yang kita lakukan dapat membantu sesama, bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Walau tahun ini membuat kita berjarak, namun hubungan kita sebagai manusia jadi lebih erat. Kita saling berbagi senyuman, saling berbagi semangat, dan berbagi kekuatan untuk bisa kita lalui masa-masa sulit ini bersama. Dan hingga akhirnya nggak kerasa kan kita sampai ke penghujung tahun 2020, dan tahun ini telah menjadikan kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih tangguh daripada sebelumnya. Dan dari tahun ini juga Dika belajar kalau hal positif nggak selamanya muncul dari keadaan yang baik. Hal positif bisa saja muncul dari kondisi yang seperti saat ini. Untuk tahun depan Dika sih orangnya optimis, kalau Dika berharap kalau tahun depan bisa selesai nih pandemi, bisa segera berakhir pandemi ini. Dan selagi pandemi ini belum berakhir, kita tetap harus jaga kesehatan kita masing-masing dan tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mungkin baik Dika, baik kalian merasa kecewa kalau rencana kita, apa yang telah kita rencanakan di tahun ini berantakan semua gara-gara pandemi ini. Dika juga merasa kecewa. Cuman bukan berarti setelah semuanya berantakan, setelah semua rencana kita berantakan,
lalu kita berhenti dan meninggalkan rencana itu dan membuat rencana lain. Bukan berarti seperti itu. Jadi kalau di tahun 2020 ini rencana kita berantakan, kenapa nggak kita rapin aja di tahun 2021 dan berusaha mewujudkan rencana itu semua.